Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Kenalkan, nama Tiang Iketut Agus Kusumasana yang adalah CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Pada kali ini saya berperan sebagai observer atau profesor dan Pak Dwi sebagai coach dan Pak Gusti Ngurah Bagus Tirtoyatnya sebagai coachi. Baik, kali ini saya akan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching ya. Pada sesi kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi mengenai kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Apakah Pak Dwi dan Pak Ngurah sudah siap nih? Siap. Ya. Bagaimana ini kabarnya, Pak Dwi? Baik juga bagus. Oh baik, Astungkaro. Astungkaro kita selalu dilindungi oleh Buddha Sangyang Widiwaso sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik setiap harinya. Kalau saya ingin mengajukan pertanyaan, bisa nih Pak Dwi? Beberapa pertanyaan? Siap, bisa, bagus. Ya, baik. Ya, oke. Mungkin langsung saja ya Pak Dwi ingin mengajukan beberapa pertanyaan pra-observasi sebelum observasi. Itu pertanyaan pertama, apakah Pak Dwi ingin dibantu dikembangkan di potensi yang mana ini Pak Dwi? Mungkin kehadiran penuh sama menggali pertanyaan yang berbobot nih Pak Gus. Kehadiran penuh atau present itu ya? Iya. Oke, nanti mungkin Tiang bantu mengamati selama wawancara antara coach dan coaching-nya nanti yang akan coba pantau dan memberikan beberapa masukan nanti ya. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin bagaimana penilaian Pak Dwi terhadap apa yang akan dikembangkan selama ini ataupun perkembangan yang akan dibicarakan hari ini Pak? Bagaimana menurut Pak Dwi? Mungkin selama ini saya di sini baru sudah mencoba beberapa kali Pak Gus, cuma masih belum yakin tentang kompetensi yang dimiliki seperti itu. Oh, belum yakin, belum percaya diri mungkin ya karena baru ya. Karena baru ya. Baik Pak Dwi. Mungkin saya akan membantu mengamati percakapan antara Pak Dwi nanti dengan coachnya Pak Ngurah tentang perkembangan kompetensi yang Bapak maksud tadi. Baik, pertanyaan berikutnya, apa nih harapan Pak Dwi dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Apa harapannya Pak Dwi? Berharap untuk apa? Ya, dengan observasi ini yang berharap mendapatkan suatu masukan dan refleksi sehingga kedepannya bisa menjadi atau mempraktekkan coach ini dengan baik dengan rekan sejawat atau dan lainnya. Oke, baiklah Pak Dwi. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang Tiang ajukan. Baik, mungkin Tiang persilahkan untuk Pak Dwi sebagai coach untuk mewawancarai coachnya. Tiang persilahkan. Selamat siang Pak Ngurah. Selamat siang Pak Dwi, selamat siang ya. Terima kasih Pak Ngurah sudah menyempatkan waktunya datang dan untuk kita bercakap-cakap sejenak barang 10 sampai 15 menit lah. Kira-kira apa yang Pak Ngurah mau omongkan nih saat ini? Apa ya Pak, walaupun pandemi sudah lewat, tapi dampaknya terhadap minat belajar dan membaca anak masih belum kembali seperti dulu.
sepertinya anak-anak malas membaca dan tidak semangat untuk. Jadi ngomongin tentang kurang semangatnya anak-anak dalam belajar, terutama dalam malas membaca ya Pak Urah ya. Iya, sekarang masalahnya kebanyakan yang seperti itu Pak Dwi. Baik, jadi kita cuma punya waktu yang pendek nih Pak Urah. Jadi apa yang Pak Urah harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin sekali menolong gitu ya, membantu tumbuh kembali semangat dan antusias anak-anak dalam belajar dan semangat membaca pun juga begitu. Begitu Pak Dwi. Nah, kalau dari pandangan Pak Urah, siswa yang semangat belajar dan membaca itu seperti apa ya Pak Urah? Menurut saya, siswa yang fokus mendengarkan dan menangkap materi pelajaran, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, aktif dalam berdiskusi, mau membaca buku sebelum kita mulai mengajarkan dan belajar dengan riang gembira. Seperti itu Pak Dwi. Baik. Kalau misalnya kita tempatkan pada level 1 sampai 10, kira-kira anak kita ada pada level tingkat berapa semangat belajar dan minat membacanya Pak Urah? Kalau anak-anak sih untuk saat ini beragam Pak Dwi. Beragam sekali. Ada level 4, 5, 6 gitu. Ya, sekitar segitulah levelnya. Kebanyakan masih belum semangat dalam belajar atau minat membacanya. Baik, jadi ini sekarang di level 4, 5, 6. Jadi sekarang ini Pak Urah lihat untuk mencapai level 9 atau 10 masih sangat jauh ya. Jadi agak susah pasti ya. Jadi Pak Urah sendiri ingin lihat mereka ada di angka berapa nantinya dengan kondisi yang seperti ini? Kalau dalam kondisi saat ini, saya sih mengharap mungkin di level 7 sudah cukup Pak Dwi. Level 7 sudah cukup. Apa yang kira-kira Pak Urah bisa lakukan agar anak-anak kita sampai pada level 7 tersebut? Apa ya? Sebenarnya itu juga sedang saya pikirkan Pak Dwi. Bingung juga dengan kondisi seperti ini. Kalau menurut Pak Urah, anak-anak kita senang diperlakukan seperti apa agar mereka semangat belajar dan membaca nantinya Pak Urah? Mungkin dengan selalu menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman, yang tidak itu-itu saja, menyajikan ice breaking, memberikan mindfulness, menyediakan buku bacaan yang menarik, serta membuat mungkin pojok baca ya Pak Dia. Nah, itu bagus sekali Pak Urah. Bagaimana menurut Pak Urah, apakah hal-hal tadi bisa Pak Urah terapkan di kelas nantinya? Hal-hal tersebut bisa seharusnya Pak Dwi. Mungkin butuh waktu saja dalam menyiapkan segala halnya. Baik, dalam rencana ini Pak Urah, tindakan seperti apa yang Pak Urah bisa lakukan terlebih dahulu? Mungkin dimulai dengan menyiapkan lingkungan kelas supaya nyaman dulu. Kemudian mengajak anak-anak fokus dengan melakukan mindfulness, menyajikan ice breaking yang menarik dalam pelajaran dan menyiapkan bahan bacaan menarik bagi anak-anak. Kalau untuk pojok baca mungkin saya akan proses secara bertahap Pak Dwi. Baik, kapan pastinya ini bisa dimulai ya Pak Urah? Kalau untuk memulai kayak ice breaking, mindfulness, menyiapkan mengajak anak-anak fokus membaca, mungkin minggu ini bisa dimulai lah Pak. Minggu ini saya akan berusaha memulainya. Baik, nah sekarang apa yang Pak Urah dapatkan dari percakapan kita tadi?
di awal saya bingung Pak Dwi. Di awal saya bingung harus bagaimana. Nah sekarang ya mulai ada bayangan terkait rencana apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk meningkatkan semangat belajar dan minat baca anak. Baik Pak Lurah. Kalau begitu mungkin kita kumpul lagi minggu depan ya. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan anak-anak ke depannya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Baik, sama-sama Pak Lurah. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dwi tadi sudah melakukan percakapan coaching pada proses Pak Dwi menjadi coach dan Pak Timurah Bagus Titayatnya sebagai coachingnya. Nah sekarang saya juga sudah melakukan observasi pengamatan atau refleksi terkait apa yang Pak Dwi lakukan tadi bersama Pak Gusti Ngurah. Nah, baik sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada coach, pada Pak Dwi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Pak Dwi? Mungkin yang berjalan dengan baik, mungkin saat saya menstabilkan suasana, mungkin kemudian membuat coaching merasa nyaman, memulai dengan pertanyaan sederhana, kemudian menggali pertanyaan terbuka dan tetap fokus dan atau kehadiran penuh gitu Pak Gus. Iya, oke, bagus sekali Pak Dwi. Tadi juga yang mengamati juga seperti itu. Dan mungkin ke depannya nanti kita masih juga perlu banyak belajar untuk memperbaiki diri ke depannya lagi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dari yang apa sudah dilakukan tadi? Mungkin dalam menggali pertanyaan yang terbuka itu bagus. Mungkin di sana masih perlu pengembangan dan kreativitas mungkin. Ya, bagus Pak Dwi. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Apa yang ingin Pak Dwi lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang ingin Pak Dwi lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk mungkin tetap fokus kemudian mungkin melakukan mindfulness seperti itu Pak Gus. Ya nyimak dengan baik lah ya apa pertanyaan coachingnya. Oke, siap. Mungkin berikutnya atau pertanyaan yang terakhir yang ingin ngajukan, apa yang akan Pak Dwi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya apabila ada kekurangan-kekurangan tadi yang Bapak merasa pernah lakukan tadi saat percakapan tadi? Untuk memperbaiki ini mungkin lebih banyak latihan ya Pak Gus. Lebih banyak latihan dan berbagi dengan teman-teman rekan-rekan di sekolah maupun rekan-rekan CGP mungkin seperti itu. Ya, perbanyak latihan berarti seiring dengan waktu mungkin pengalaman akan meningkat juga dari nyanyi Pak Dwi. Ya, baik, terima kasih ini atas waktunya Pak Dwi dan Pak Ngurah ya. Semoga kedepannya kita masih bisa lagi untuk bekerja sama ya, supaya pengetahuan kita semakin meningkat, terutama tentang modul 2.3 yaitu tentang coaching itu supervisi akademik. Baik, itu aja mungkin yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhir kata Tiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi.